Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wulansari, mahasiswi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Prodi D3 Perpustakaan. Di video kali ini saya akan menjelaskan paket informasi tentang mengenal tumbuhan air yaitu eceng gondok sebagai ujian akhir mata kuliah pengemasan informasi. Baiklah, langsung saja saya mulai ke pembahasan. Eceng gondok merupakan salah satu tumbuhan air yang hidup secara liar di rawa maupun di sungai. Eceng gondok atau Echornia thracives hidup dengan media tanam air. Tumbuhan ini mengapung di permukaan air. Eceng gondok dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan hidupnya. Penyesuaian diri yang baik ini mendukung eceng gondok berkembang dengan cepat sehingga membentuk suatu rumpun. Tanaman air eceng gondok bukan tanaman asli dari Indonesia. Menurut sejarah penemuannya, tanaman eceng gondok ditemukan oleh Charles Baptist Philip von Martius. Penemu tersebut adalah seorang ilmuwan botani yang berasal dari Jerman. Charles Baptist Philip von Martius menemukan tanaman air ini ketika melakukan ekspedisi ke Sungai Amazon, Brasil pada tahun 1824. Tidak sengaja dia menemukan rumpunan eceng gondok yang hampir memenuhi permukaan Sungai Amazon. Karena tertarik, Charles Friedrich Philipp von Martius melakukan penelitian dan hasilnya adalah penemuan eceng gondok. Eceng gondok mempunyai nama berbeda di setiap daerah, misalnya ringgak di Lampung, tumpe di Manado, ilung-ilung Dayak, dan kelipuk di Palembang. Kemudian, eceng gondok juga memiliki akar. Akar tanaman eceng gondok termasuk dalam golongan akar serabut. Akar tanaman ini kadang dapat mencapai tanah di bawahnya, tetapi ada pula akar yang tidak mencapai tanah tersebut. Lalu, eceng gondok tidak memiliki batang penyangga daun. Setelah akar, akan tumbuh daun dan tangkai bunga tanpa batang tanaman. Daun eceng gondok termasuk daun tunggal yang berbentuk oval. Daun tersebut akan meruncing pada pangkal dan ujung daun. Namun, pada pangkal tangkai daun akan menggelembung karena berisi rongga udara. Permukaan daun tanaman yang licin menyebabkan daun eceng gondok tidak basah oleh air di sekelilingnya. Warna daun eceng gondok hijau muda dan hingga hijau tua. Kemudian bunga. Meskipun eceng gondok termasuk tumbuhan liar, tanaman ini memiliki bunga yang tak kalah indahnya dengan tanaman hias. Bunga eceng gondok berwarna ungu yang cantik. Bunga tersebut disangga oleh tangkai yang memiliki rongga. Bunga eceng gondok merupakan bunga majemuk. Bunga ini berbentuk bulir-bulir. Bunga eceng gondok memiliki kelopak yang berbentuk ungu, sehingga semakin menambah penampilan menjadi cantik. Kemudian, biji dari eceng gondok. Eceng gondok memiliki biji yang berwarna hitam. Biji ini berbentuk bulat. Dengan biji tersebut, eceng gondok dapat berkembang biak. Biji yang hanyut terbawa arus, air akan menyemburkan tanaman eceng gondok ke berbagai tempat. Lalu, habitat eceng gondok. Habitat eceng gondok adalah di perairan air tawar, di mana perairan tersebut tidak memiliki kandungan garam yang banyak. Eceng gondok akan terhambat pertumbuhannya jika tempat tumbuhnya mengandung garam. Oleh karena itu, tidak pernah ditemukan eceng gondok tumbuh di perairan laut. Eceng gondok akan tumbuh subur di perairan yang aliran airnya lambat atau tenang, seperti danau, sungai, rawa, telaga, kolam-kolam dangkal, dan tanah basah. Di perairan yang tenang, eceng gondok akan lebih cepat berkembang dan mencari pertumbuhan massal. Sementara di perairan yang berarus deras dan terdapat angin yang kencang, membuat eceng gondok akan hanyut dan terbawa arus sehingga pertumbuhannya menjadi terhambat. Di perairan dangkal, eceng gondok dapat berkembang dengan baik dibanding dengan perairan yang dalam. Hal ini disebabkan eceng gondok mudah menjangkau lumpur di dasar perairan dangkal tersebut dan mengambil makanan yang tersimpan di dalamnya. Lumpur atau tanah tersebut mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan eceng gondok untuk pertumbuhan. Nutrisi yang mendukung pertumbuhan eceng gondok adalah nitrogen,
fosfat, dan potasium. Nutrisi inilah yang menyebabkan eceng gondok memiliki laju pertumbuhan yang tinggi. Nah, pertumbuhan eceng gondok yang sangat tinggi membutuhkan penanggulangan yang tepat dan cepat agar memberikan keuntungan bagi perairan dan lingkungan sekitarnya. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengendalikan laju pertumbuhan eceng gondok sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan herbisida untuk menghambat eceng gondok berkembang lebih cepat karena eceng gondok termasuk dalam gulma. Mengambil atau mengangkat eceng gondok dari perairan misalnya di danau, sungai, dan lain-lain. Kemudian menggunakan predator eceng gondok yaitu berupa ikan pemakan rumput. Ikan yang termasuk dalam ikan pemakan rumput atau grass crab adalah ikan koan. Ikan ini akan memakan akar eceng gondok. Eceng gondok yang tidak memiliki akar akan menjadi layu dan akhirnya mati. Eceng gondok yang mati akan tenggelam ke dalam perairan dan diurai atau dimakan oleh ikan-ikan yang hidup di perairan tersebut. Lalu, ada manfaat eceng gondok sebagai tanaman hias. Keindahan eceng gondok dapat juga dijadikan tanaman penghias rumah. Eceng gondok ditanam di pot dan diletakkan di atas meja dan dapat menambah keindahan rumah. Akan tetapi, bunga ini tidak tahan lama jika terkena sinar matahari. Pada umumnya, bunga eceng gondok mekar di pagi hari dan menjadi layu pada sore harinya. Kemudian manfaat eceng gondok yang kedua yaitu eceng gondok yang telah diambil dari perairan dapat diolah menjadi barang-barang yang berguna bagi kehidupan manusia. Eceng gondok memiliki struktur serat yang baik untuk dijadikan beberapa barang yang berguna seperti bahan pembuat kertas, kompos, biogas, perabotan rumah tangga, kerajinan tangan, maupun sebagai media pertumbuhan bagi jamur merang dan sebagainya. Eceng gondok yang telah diambil harus dikeringkan terlebih dahulu agar dapat diolah menjadi barang-barang kerajinan. Pengeringan eceng gondok biasanya dengan memanfaatkan sinar matahari. Setelah kering, eceng gondok akan dipotong sehingga menyerupai sebuah tali yang memanjang. Tali-tali inilah yang akan dirajut atau dianyam sehingga dapat digunakan untuk membuat bermacam kerajinan seperti tas, sendal, bahkan menjadi sofa, kursi, tempat sampah, dan lain-lain. Dalam memanfaatkan eceng gondok dari sofa, bahan dasar berupa tali yang kering tersebut akan dipadukan dengan besi atau bahan rotan sebagai rangka sofa. Selanjutnya, di-vernish menjadi furniture yang cantik. Produk furniture dengan bahan baku eceng gondok akan bertahan lama dan awet jika tidak terkena air atau hujan. Produk semacam ini telah merambat ke dunia mancanegara sebagai komoditas ekspor. Kemudian usaha-usaha semacam ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga mampu menyerap tenaga kerja di sekitarnya dan membantu pemerintah mengurangi tingkat angka pengangguran. Referensi yang saya gunakan dari buku penulis Agus Marioto tahun 2019, judul Mengenal Ragam Tumbuhan Air di Jawa Tengah. Baiklah, cukup sekian paket informasi dari saya tentang mengenal tumbuhan air dari eceng gondok. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.